hari ini Bu Noval akan menjelaskan tentang jarak dan perpindahan. Kalau pertama adalah pengertian gerak dalam fisika, kemudian ada gerak relatif benda, dan konsep gerak lurus. Anak-anak, kalau kita perhatikan di sekeliling kita, ternyata ada sekali banyak benda yang bisa bergerak. Seperti seseorang atau seorang anak yang sedang main sepeda, anak-anak yang bermain sepak bola, bahkan ketika ada buah kelapa atau buah apapun yang jatuh dari pohonnya. Itu juga termasuk fenomena gerak benda. Namun, apa sih sebenarnya gerak benda dalam ilmu fisika itu? Nah, menurut ilmu fisika, benda dikatakan bergerak jika benda mengalami perubahan posisi dari satu titik acuan atau menempuh jarak tertentu. Titik acuan itu apa? Titik acuan adalah titik awal benda atau titik tempat pengamat benda. Kita ambil contoh kelapa yang awalnya menggantung di pohon, tiba-tiba jatuh dan tiba di atas tanah. Maka, letak kelapa saat masih ada di atas pohon, kita sebut sebagai titik acuan. Jadi, titik acuan adalah titik awal benda, sementara berdasarkan letak titik acuan, kita akan mengenal istilah yang namanya gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak yang didasarkan pada suatu titik acuan. Nah, dari penentuan letak titik acuan, kita akan mengenal istilah gerak sebenarnya dan gerak semu. Gerak sebenarnya adalah gerak sebuah benda yang berpindah posisi atau kedudukan. Sedangkan gerak semu adalah gerak sebuah benda yang sebenarnya diam tetapi seolah-olah dikatakan bergerak. Misalnya, seorang anak yang bersepeda. Nah, ini ya. Anak yang sedang naik sepeda adalah gerak sebenarnya. Namun, saat anak-anak tersebut melihat benda-benda di sekitarnya, pohon, bangunan, dan lain-lain, seakan-akan meninggalkan atau mendekati anak tersebut, maka itu dinamakan gerak semu. Nah, benda yang bergerak pasti melalui sebuah lintasan. Lintasan itu bisa berupa lintasan lurus, melingkar, parabola, ataupun tidak beraturan. Nah, pada kali ini untuk tingkat SMP yang akan kita bahas adalah lintasan pada garis lurus. Benda yang bergerak pada lintasan lurus dapat disebut dengan gerak lurus. Misalnya, gerak sepeda di jalan yang lurus, gerak buah yang jatuh dari pohonnya, bahkan saat kalian main perosotan lurus, nah itu juga termasuk gerak lurus. Tadi sudah dikatakan bahwa benda yang bergerak mengalami perubahan kedudukan atau posisi. Nah, perubahan kedudukan ini dapat dinyatakan dalam suatu besaran, yaitu jarak dan perpindahan. Contoh, Alsa ingin pergi ke toko buku. Ada 2 jalur yang bisa dilewati oleh Alsa. Ini rumah Alsa, ini toko buku. Jalur A adalah jalur yang lurus dari rumah langsung ke toko buku. Sementara jalur B adalah dari rumah Alsa, kemudian belok lagi. Nah, ini anak panah kedua. Ini adalah jalur B. Karena pada saat itu sedang panas, Alsa memilih untuk melewati jalur A,
yaitu dari rumah langsung lurus ke toko buku. Sementara jika dipikir-pikir lagi, Alsa bisa melewati jalur manapun, baik jalur A maupun jalur B. Namun, kenapa kok Alsa mempertimbangkan untuk menuju ke toko buku? Nah, sebenarnya jarak itu apa? Kita akan bahas kali ini. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda dari posisi awal hingga akhir. Jika rumah Alsa ke toko buku yang lewat jalur A adalah 150 meter, nah, Alsa menuju ke toko buku dari rumah Alsa ke toko buku jaraknya adalah 150 meter. Ini adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh Alsa. Jadi jalur A panjangnya 150 meter. Sesampainya mendapat buku, sudah beli buku, lalu mau pulang, ternyata Alsa melihat Abang Cilok, kemudian berhenti di sini. Nah, dari toko buku ke Abang Cilok panjangnya adalah 50 meter. Maka seluruh panjang lintasan yang ditempuh oleh Alsa dari rumah ke toko buku dan dari toko buku ke Abang Cilok adalah 150 ditambah 50, sehingga jarak yang ditempuh oleh Alsa adalah 200 meter. Sekarang yang kedua adalah perpindahan. Saya harap untuk jarak kalian sudah paham. Jadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda dari posisi awal hingga akhir. Sekarang kita akan bahas mengenai perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi yang dialami benda dari awal hingga akhir. Kalau tadi jarak adalah panjang lintasan, kalau perpindahan adalah perubahan posisi. Perpindahan ini dapat digambarkan dengan garis lurus yang ditarik dari posisi awal benda ke posisi akhir. Nah, ini masih Alsa lagi. Karena posisi awal Alsa adalah rumah dan posisi akhir adalah Abang Cilok, maka posisi awal adalah rumah Alsa, posisi akhirnya adalah Abang Cilok, maka perpindahannya dapat kita gambarkan dengan menarik garis lurus dari rumah ke Abang Cilok, sehingga perpindahan yang dilakukan oleh Alsa adalah 100 meter. Nah, demikian untuk materi yang pertama mengenai konsep jarak dan perpindahan. Saya harap kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.